Malam itu, aku mengambil alih kendali sepenuhnya. Semuanya bermula ketika anak perempuanku, Leni, harus pergi dinas luar kota. Ia bilang, "Ma, jagain Igok ya, dia bisa-bisa kebingungan tanpa aku. Nggak ada makan enak, nggak ada suasana hangat." Aku, Sari Dewi, perempuan berusia 58 tahun dengan lekuk tubuh yang menggoda dan suara yang katanya bikin kucing pun ikut mendengkur sebelum musim semi tiba, hanya mengangguk. "Tenang saja, Nak. Ibumu ini akan urus semuanya." Tapi dalam hatiku, aku sudah menyiapkan sesuatu. "Igok, siap-siap ya. Aku akan tunjukkan apa itu kehangatan sejati. Jangan sampai terbakar, ya." Igok, suamiku anak, berumur 44 tahun, dengan mata hijau yang penuh kesan misterius, tinggal sendirian di apartemen kecil mereka di Bandung. Sore itu aku datang membawa tas berisi kue-kue buatan rumah dan sebotol arak tradisional untuk menambah suasana. Aku tahu dia pasti khawatir karena Leni pergi, tapi aku yakin aku bisa menggantikan perannya. Begitu aku masuk, dia duduk di sofa dengan kaos longgar, menonton pertandingan sepak bola sambil menghela napas panjang seperti kucing yang lupa diberi makan. "Sari Dewi," katanya sambil melihatku, "kenapa bawa koper segede itu?" Aku meletakkan tas di meja dan berkata, "Igok, Leni suruh aku jaga kamu. Katanya kamu bisa-bisa mati gaya tanpa kehangatan. Jadi sekarang aku yang jadi komandanmu." Dia tersenyum tipis, mata berbinar, sepertinya sadar malam ini tak akan sepi seperti yang dia kira. Aku membuka tas, mengeluarkan kue-kue dan menuangkan arak ke gelas kecil. Tak lama kami sudah menikmati malam itu bersama. Aku duduk di sampingnya, merapikan blus yang, jujur saja, lebih menonjolkan lekuk tubuhku daripada menutupinya. "Nah, Igok," kataku, "istrimu pergi, kamu nggak boleh sedih. Aku di sini untuk menghangatkan, mengisi perut, dan menghiburmu." Dia terbatuk-batuk karena arak, lalu bertanya dengan suara serak, "Sari Dewi, serius nih?" Aku tersenyum nakal, "Minum saja, nanti dingin." Matanya mulai menatapku bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang tahu cara mengguncang hidup seseorang. Malam menyelimuti kota seperti selimut hangat, dan kehangatan itu tak hanya dari arak di gelas. Aku bangkit pura-pura membereskan piring, tapi sebenarnya aku sengaja mendekat agar dia bisa mencium aroma vanila dan pesona wanita yang semakin kuat di usiaku yang hampir 58 ini. "Sari Dewi," bisiknya pelan, "kamu ini ngapain sih?" Aku tak menoleh, hanya berkata, "Cuma bikin suasana hangat, Igok. Leni yang suruh." Dan disitulah semuanya mulai. Dia berdiri, mendekat dari belakang saat aku sibuk di dapur, suara seraknya berkata, "Kalau mau hangat-hangat, ayo kita lakukan secara total." Aku menatap matanya dan tahu, Igok tak hanya ingin kue, tapi aku, wanita berpengalaman, sudah siap memberikan kehangatan yang hanya ibu mertua bisa beri saat istri mereka jauh. "Igok," kataku, "kamu tahu aku selalu tanggung jawab pada keluargaku. Jadi tunjukkan caramu mengurus rumah ini, aku sudah lupa caranya." Dia terdiam sejenak, lalu tertawa, "Sari Dewi, kamu ngerti nggak sih apa yang kamu lakukan?" Aku mengedipkan mata. "Santai saja, Igok." Kami pindah ke kamar, tempat-tempat tidur masih menyimpan aroma sampo Leni, tapi malam itu aku yang memimpin. Lampu remang, tirai tertutup rapat. Igok menatapku seperti melihat keajaiban. "Sari Dewi, kamu kayak di film. Ayo, tidurkan anakmu ini." Aku duduk di tepi tempat tidur. "Igok, ini bukan film, ini kenyataan." Dia duduk di sampingku, dan aku menarik kaosnya.
Nah, Igok, ini baru kehangatan yang sesungguhnya. Tangannya mulai menyusuri pinggangku, dan aku lupa apa itu malu. Usia 58 bukan halangan untuk memberi kehangatan yang tak terlupakan. Suara seraknya berbisik di telingaku, Sari Dewi, kamu ngerti nggak kalau aku nggak bisa tidur tanpa kamu? Aku tertawa, itulah perhatian ibu mertua. Leni jauh, aku di sini menghangatkanmu. Dan kami terus berlanjut, hingga malam menjadi lebih panas dari musim panas manapun. Saat semuanya selesai, kami berbaring dengan rambut berantakan dan senyum puas. Aku menatap langit-langit, berkata, "Nah, Igok, sekarang kamu pasti nggak akan bingung tanpa kehangatan." Dia tersenyum dan jawab, "Sari Dewi, dengan kamu di sini, aku jadi malas menyambut Leni." Aku terkekeh. Coba saja, Igok, ibu mertua ini masih berguna. Kami tertawa seperti dua teman rahasia, tahu bahwa malam itu akan menjadi rahasia kecil kami. Pagi itu aku bangun, buat kopi, sementara Igok duduk di sofa menatapku seperti kucing memandang krim. "Sari Dewi," katanya, "kamu ngerti nggak apa yang sudah kamu lakukan?" Aku meletakkan cangkir di depannya. "Aku mengerti, Igok. Ini baru permulaan. Leni masih 3 hari dinas, jadi siap-siap dengan perhatian ibu mertua." Dia hanya mengangguk, dan aku tahu, usia 58 bukan akhir, tapi justru waktu untuk bersinar lagi. Siapa sangka, malam itu akan jadi awal dari kisah yang tak terlupakan, pikirku sambil menatap keluar jendela apartemen kecil di Bandung itu. Aku, Sari Dewi, perempuan berusia 58 tahun dengan lekuk tubuh yang masih memikat dan suara yang katanya mampu membuat kucing pun ikut mendengkur, merasa hidupku baru saja mendapatkan warna baru. Meninggalkan rutinitas ibu mertua yang biasa, aku kini menjadi pusat perhatian di rumah anakku yang jauh dari rumah. Malam itu, aku mengambil alih kendali dan menghadirkan kehangatan yang selama ini hilang. Tapi sebenarnya, semuanya bermula dari sebuah permintaan sederhana. "Halo, namaku Sari Dewi, aku berusia 58 tahun. Anak perempuanku, Leni, baru saja berangkat dinas luar kota selama 3 hari. Sebelum pergi, dia berpesan agar aku menjaga Igok, suaminya, dengan baik. Katanya, "Ma, jagain Igok ya, dia bisa-bisa kebingungan tanpa aku. Dia nggak bisa masak enak, nggak bisa bikin suasana nyaman." Aku hanya tersenyum dan bilang, "Tenang saja, Nak, ibumu ini sudah siapkan semuanya." Aku tahu, menjaga Igok bukan sekadar menyiapkan makanan dan minuman, tapi juga menghadirkan kehangatan yang selama ini hanya bisa diberikan oleh seorang istri. Dan aku, sebagai ibu mertua, siap mengambil peran itu. Ketika aku sampai di apartemen mereka sore itu, Igok sedang duduk di sofa dengan kaos longgar, menonton pertandingan sepak bola sambil menghela napas panjang. Aku datang membawa tas berisi kue-kue buatan rumah dan sebotol arak tradisional, untuk membuat suasana lebih hangat. "Sari Dewi," katanya, "kenapa bawa koper segede itu?" Aku menjawab sambil tersenyum, "Leni suruh aku jagain kamu. Katanya kamu bisa-bisa mati gaya tanpa kehangatan. Jadi, sekarang aku yang jadi komandanmu." Matanya berbinar, sepertinya malam ini akan berbeda dari biasanya. Aku membuka tas, mengeluarkan kue-kue dan menuangkan arak ke gelas kecil. Kami mulai menikmati malam itu bersama. Aku duduk di sampingnya, merapikan blus yang sedikit menonjolkan lekuk tubuhku. "Nah, Igok," kataku, "istrimu pergi, kamu nggak boleh sedih. Aku di sini untuk menghangatkan, mengisi perut, dan menghiburmu." Dia terbatuk-batuk karena arak, lalu bertanya dengan suara serak,
Sari Dewi, serius nih? Aku tersenyum nakal. Minum saja, nanti dingin. Matanya mulai menatapku bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang tahu cara mengguncang hidup seseorang. Malam menyelimuti kota seperti selimut hangat, dan kehangatan itu tak hanya dari arak di gelas. Aku bangkit pura-pura membereskan piring, tapi sebenarnya aku sengaja mendekat agar dia bisa mencium aroma vanila dan pesona wanita yang semakin kuat di usiaku yang hampir 58 ini. Sari Dewi, bisiknya pelan, kamu ini ngapain sih? Aku tak menoleh, hanya berkata, cuma bikin suasana hangat, Igok. Leni yang suruh. Dan disitulah semuanya mulai. Dia berdiri, mendekat dari belakang saat aku sibuk di dapur, suara seraknya berkata, kalau mau hangat-hangat, ayo kita lakukan secara total. Aku menatap matanya dan tahu, Igok tak hanya ingin kue, tapi aku, wanita berpengalaman, sudah siap memberikan kehangatan yang hanya ibu mertua bisa beri saat istri mereka jauh. Igok, kataku, kamu tahu aku selalu tanggung jawab pada keluargaku. Jadi tunjukkan caramu mengurus rumah ini, aku sudah lupa caranya. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa, Sari Dewi, kamu ngerti nggak sih apa yang kamu lakukan? Aku mengedipkan mata. Santai saja, Igok. Kami pindah ke kamar, tempat-tempat tidur masih menyimpan aroma sampo Leni, tapi malam itu aku yang memimpin. Lampu remang, tirai tertutup rapat. Igok menatapku seperti melihat keajaiban. Sari Dewi, kamu kayak di film. Ayo, tidurkan anakmu ini. Aku duduk di tepi tempat tidur. Igok, ini bukan film, ini kenyataan. Dia duduk di sampingku, dan aku menarik kaosnya. Nah, Igok, ini baru kehangatan yang sesungguhnya. Tangannya mulai menyusuri pinggangku, dan aku lupa apa itu malu. Usia 58 bukan halangan untuk memberi kehangatan yang tak terlupakan. Suara seraknya berbisik di telingaku, Sari Dewi, kamu ngerti nggak kalau aku nggak bisa tidur tanpa kamu? Aku tertawa, itulah perhatian ibu mertua. Leni jauh, aku di sini menghangatkanmu. Dan kami terus berlanjut, hingga malam menjadi lebih panas dari musim panas manapun. Ketika semuanya selesai, kami berbaring dengan rambut berantakan dan senyum puas. Aku menatap langit-langit, berkata, nah, Igok, sekarang kamu pasti nggak akan bingung tanpa kehangatan. Dia tersenyum dan jawab, Sari Dewi, dengan kamu di sini, aku jadi malas menyambut Leni. Aku terkekeh. Coba saja, Igok, ibu mertua ini masih berguna. Kami tertawa seperti dua teman rahasia, tahu bahwa malam itu akan menjadi rahasia kecil kami. Pagi itu aku bangun, buat kopi, sementara Igok duduk di sofa menatapku seperti kucing memandang krim. Sari Dewi, katanya, kamu ngerti nggak apa yang sudah kamu lakukan? Aku meletakkan cangkir di depannya. Aku mengerti, Igok. Ini baru permulaan. Leni masih 3 hari dinas, jadi siap-siap dengan perhatian ibu mertua. Dia hanya mengangguk, dan aku tahu, usia 58 bukan akhir, tapi justru waktu untuk bersinar lagi. Malam itu, kehangatan yang kuberikan membuat suasana di apartemen kecil itu berubah total. Aku, Sari Dewi, perempuan berusia 58 tahun dengan lekuk tubuh menggoda dan suara yang katanya bisa membuat kucing pun ikut mendengkur, benar-benar mengambil alih peran sebagai penghangat rumah tangga sementara. Setelah malam pertama yang penuh kejutan itu, aku tahu bahwa 3 hari ke depan akan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Sinar matahari yang masuk melalui jendela membuat ruangan tampak hangat dan penuh harapan. Aku segera ke dapur,
menyiapkan kopi hangat dan menggoreng beberapa kue serabi yang mengembang seperti lekuk tubuhku untuk membuat Igok merasa istimewa. Saat aku membawa kopi dan kue ke ruang tamu, Igok muncul dari kamar dengan kaos yang masih basah oleh aroma malam kemarin. Dia menatapku dengan senyum lebar, matanya bersinar penuh rasa terima kasih. Sari Dewi, kamu benar-benar mengerti cara membuatku merasa hidup kembali, katanya sambil mengambil cangkir kopi dariku. Aku tersenyum manis dan duduk di sampingnya. Igok, ini baru awal. Tunggu saja, aku masih punya banyak kejutan untukmu selama Leni masih dinas. Dia tertawa kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Sepanjang hari itu, aku berusaha membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Aku memasak masakan favorit Igok, seperti rendang daging yang empuk dan sambal terasi yang pedas menggoda lidah. Sambil memasak, aku mengenakan kebaya tradisional yang sedikit terbuka di bagian leher, memperlihatkan kalung emas yang berkilauan. Aku tahu, penampilanku membuat Igok semakin terpikat, matanya tak lepas dari gerakanku di dapur. Saat makan siang, Igok memuji masakanku dengan penuh semangat. Sari Dewi, kamu bukan hanya ibu mertua, kamu penyihir dapur sejati. Leni belum tentu bisa memasak seenak ini. Aku tertawa dan menyuapkan makanan lagi ke piringnya. Igok, jangan terlalu banyak pujian, nanti kau jadi manja. Sore harinya, aku memutuskan untuk memberikan Igok pengalaman relaksasi yang berbeda. Aku menyiapkan bathtub dengan air hangat, busa mandi yang harum, dan lilin aromaterapi yang menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Aku mengenakan kimono sutra yang membelai lekuk tubuhku, memberikan kesan sensual namun tetap anggun. Igok, sini, ibu mertua sudah siapkan spa khusus untukmu, panggilku dari pintu kamar mandi. Dia masuk dengan ragu, melihat suasana yang berbeda dari biasanya. Sari Dewi, kamu serius? Tanyanya dengan suara serak. Aku tersenyum penuh percaya diri. Tentu saja. Aku bukan cuma bisa memasak, tapi juga ahli dalam urusan memanjakan. Aku mulai menggosok punggungnya perlahan dengan spons mandi, merasakan otot-ototnya yang tegang mulai rileks di bawah sentuhanku. Igok menghela napas lega, matanya menatapku dengan tatapan penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Sari Dewi, aku nggak bisa bayangkan hidup tanpa kamu sekarang. Aku membalas dengan senyum menggoda. Itulah keajaiban ibu mertua, Igok. Saat Leni jauh, aku yang jadi sumber kehangatan. Malam itu, kami kembali menghabiskan waktu bersama, membiarkan kehangatan dan kedekatan mengalir bebas di antara kami. Aku tahu, 3 hari ke depan akan menjadi babak baru dalam hubungan kami yang tak terduga. Rahasia kecil ini hanya milik kami berdua, dan aku siap untuk menjaga rahasia itu dengan sepenuh hati. Pagi berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Sinar mentari pagi yang menyelinap lewat jendela apartemen di Bandung itu menari-nari di wajahku. Aku, Sari Dewi, perempuan 58 tahun yang masih percaya diri dengan lekuk tubuh dan pesona alami, memutuskan untuk membuat hari ini lebih istimewa. Aku tahu Igok masih terbuai oleh kehangatan yang kuberikan semalam, dan aku ingin terus menjaga suasana itu. Di dapur, aku mulai menyiapkan sarapan spesial, nasi uduk dengan lauk lengkap, sambal kacang, dan telur dadar yang aku gulung dengan rapi. Aku mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang sedikit terbuka di bagian leher, serta rok batik yang membalut pinggulku dengan anggun. Gelang emas di pergelangan tangan dan kalung mutiara menambah sentuhan elegan pada penampilanku. Saat aroma harum nasi uduk memenuhi ruangan, aku mendengar langkah kaki Igok mendekat. Dia muncul dari kamar dengan kaos yang masih mengingatkan pada malam penuh kehangatan kemarin. Matanya langsung tertuju padaku,
dan senyum kecil terukir di bibirnya. "Sari Dewi, ini sarapan paling enak yang pernah aku makan," katanya sambil duduk di meja makan. Aku membalas dengan senyum manis. "Igok, aku hanya ingin kamu tahu, aku bisa jadi ibu mertua sekaligus chef andalanmu." Seharian itu, aku terus berusaha membuat Igok merasa nyaman dan dihargai. Aku menyiapkan teh manis hangat dan camilan tradisional seperti kue lapis dan onde-onde. Kami berbincang ringan, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang jarang kami rasakan sebelumnya. Tatapan Igok padaku mulai berubah, bukan lagi sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang mampu mengguncang hatinya. Malam harinya, aku memutuskan memberi sentuhan romantis pada suasana. Aku menata ruang tamu dengan lilin-lilin kecil dan bunga melati segar yang harum semerbak. Aku mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan belahan di sisi yang memperlihatkan kulit kaki mulusku, serta sepatu hak tinggi yang menambah kesan anggun dan menggoda. Saat Igok masuk, matanya membelalak dan napasnya sedikit terengah. "Sari Dewi, kamu benar-benar berbeda malam ini," katanya dengan suara serak. Aku melangkah mendekat, membiarkan aroma parfum vanila dan kayu manis menyelimuti kami. "Igok, aku ingin malam ini jadi malam yang tak terlupakan," bisikku pelan. Tangannya menggenggam tanganku, dan kami duduk berdampingan, merasakan detak jantung yang saling berpacu. Aku tahu malam-malam seperti ini bukan hanya soal kehangatan fisik, tapi juga keintiman yang menyentuh hati. Dan aku, Sari Dewi, siap memberikan semuanya. Dengan pengalaman dan rasa percaya diri yang sudah kuasah selama bertahun-tahun, aku ingin membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menciptakan momen penuh gairah dan kebahagiaan. Igok pun sudah mulai menyadari bahwa ibu mertuanya bukan hanya sosok yang biasa, tapi wanita yang mampu membawa kehidupan baru ke dalam rumah mereka. Hari-hari berlalu dengan penuh warna dan kejutan. Aku semakin menikmati peran baruku, dan Igok pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun, aku tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar dan tak terduga menunggu di depan, sesuatu yang akan menguji ikatan kami dan mengubah segalanya. Tapi untuk saat ini, aku akan terus menikmati setiap detik kehangatan yang kuberikan, sambil menyiapkan langkah berikutnya dalam cerita ini. Hari ketiga sejak Leni pergi, suasana di apartemen mereka makin berbeda. Aku, Sari Dewi, perempuan 58 tahun yang tak pernah kehilangan pesona, semakin menikmati peranku sebagai pusat perhatian Igok. Aku tahu, 3 hari ini bukan hanya soal memasak dan merawat, tapi tentang menghadirkan kehangatan yang selama ini hilang di rumah mereka. Pagi itu, aku bangun lebih awal, menyiapkan kopi hangat dan pisang goreng yang renyah. Aku mengenakan blus putih dengan potongan leher V yang cukup menggoda, dipadukan dengan rok batik panjang yang membalut pinggulku dengan pas. Gelang emas menghiasi pergelangan tangan, dan kalung mutiara melengkapi penampilanku yang anggun sekaligus memikat. Igok keluar dari kamar dengan rambut sedikit acak-acakan, mengenakan kaos yang sudah mulai lusuh tapi tetap menambah kesan santainya. Matanya langsung tertuju pada aku, dan senyum kecil terukir di bibirnya. "Sari Dewi, kamu benar-benar ratu pagi ini," katanya sambil mengambil cangkir kopi yang kuhidangkan. Aku tersenyum sambil duduk di sampingnya. "Igok, ini baru permulaan. Masih banyak kejutan yang belum kamu tahu." Sepanjang hari, aku terus memberikan perhatian lebih. Aku memasak rendang daging yang empuk dengan bumbu rahasia, sambal terasi yang pedas menggoda, dan ulam segar dari pasar tradisional. Aku memakai kebaya modern dengan belahan di bagian lengan, menonjolkan kulit halusku yang mulai keriput tapi tetap menarik. Setiap gerakanku seperti tarian lembut yang membuat Igok tak lepas pandang. Sore harinya, aku menyiapkan batuk dengan air hangat dan busa mandi yang harum.
Aku mengenakan kimono sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan sensual namun tetap anggun. Igok, waktunya kamu rileks, kataku sambil tersenyum menggoda. Dia masuk dengan sedikit ragu, melihat suasana yang berbeda. Sari Dewi, kamu serius? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Aku serius, Igok. Aku bukan hanya bisa masak, tapi juga ahli memanjakan. Saat aku menggosok punggungnya perlahan, aku merasakan otot-ototnya mulai rileks di bawah sentuhanku. Matanya menatapku dengan penuh kekaguman, dan aku tahu aku berhasil membuatnya merasa dihargai dan dicintai, meski hanya sebagai ibu mertua sementara. Sari Dewi, aku nggak bisa bayangkan hidup tanpa kamu sekarang, bisiknya. Aku membalas dengan senyum penuh arti, itulah keajaiban ibu mertua, Igok. Saat Leni jauh, aku yang jadi sumber kehangatan. Malam itu, kehangatan kami mencapai puncak yang belum pernah kukira sebelumnya. Aku tahu, 3 hari ini telah mengubah banyak hal, bukan hanya dalam hubungan kami, tapi juga dalam hidupku sendiri. Namun, di balik semua kehangatan dan kebahagiaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan kecil di dalam hati yang memperingatkanku bahwa semua ini mungkin tidak akan berlangsung lama. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum kuungkapkan, dan mungkin akan mengubah segalanya. Tapi untuk sekarang, aku memilih menikmati setiap detik kebersamaan ini, sebelum badai datang menghampiri. Malam itu, saat gelap mulai menyelimuti kota Bandung, aku duduk di ruang tamu sambil menatap lilin yang berkelap-kelip lembut. Aku, Sari Dewi, perempuan berusia 58 tahun yang baru saja melewati 3 hari penuh kehangatan dan gairah, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebahagiaan yang mengalir melalui setiap sentuhan dan tawa bersama Igok, tapi juga kegelisahan yang mulai menyusup perlahan di balik hatiku. Igok duduk di seberangku, mengenakan kaos putih yang mulai kusut, matanya menatapku dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang telah menghidupkan kembali semangatnya. Sari Dewi, katanya pelan, aku nggak pernah menyangka bisa merasa sebegini dekat denganmu. Aku tersenyum, menatap balik dengan penuh arti. Igok, kadang hidup memberikan kejutan yang tak terduga. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk-lekuk yang masih menggoda meski usia mulai terlihat. Gelang perak berkilau di pergelangan tangan, dan aroma parfum vanila yang kusapkan terasa hangat dan menenangkan. Kami duduk berdampingan, berbagi cerita ringan dan kenangan masa lalu, seolah-olah menghapus jarak yang selama ini membatasi hubungan kami. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Aku melihat layar ponsel, nama Leni tertera dengan jelas. Hatiku berdebar, hari kepulangannya semakin dekat. Aku tahu, saat itu juga, segalanya akan berubah. Igok menatapku, seolah membaca isi pikiranku, dan aku bisa melihat kilatan kesedihan di matanya. Bagaimana nanti, Sari Dewi? Tanyanya lirih. Apakah semua ini akan berakhir saat Leni kembali? Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu, Igok. Tapi aku yakin, apapun yang terjadi, kita sudah melewati sesuatu yang istimewa. Kami saling berpandangan, dan aku merasakan getaran yang kuat antara kami, campuran antara kebahagiaan dan ketidakpastian. Malam itu, aku menyadari bahwa 3 hari kehangatan ini bukan hanya tentang menggantikan peran Leni sementara, tapi tentang menemukan sisi baru dalam diriku sendiri, seorang wanita yang masih mampu mencintai dan dicintai, meskipun usiaku tak lagi muda. Namun, di balik semua itu, ada rahasia yang mulai terkuak, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi hubungan kami lebih dalam dari yang kukira. Ketika malam semakin larut,
aku duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Sari Dewi, bisikku pada diri sendiri, apa kamu siap menghadapi apa yang akan datang? Angin malam berhembus pelan, membawa pertanyaan tanpa jawaban dan harapan yang tak pasti. Aku tahu, cerita ini belum selesai, dan bab berikutnya akan membawa kejutan yang tak terduga. Dalam keheningan malam itu, aku menunggu saat ketika rahasia terungkap dan pilihan harus dibuat. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang sama seperti sebelum malam itu. Aku sudah berubah, dan perubahan itu akan mengubah segalanya. Langit Bandung malam itu begitu pekat, memeluk apartemen kecil kami dengan keheningan yang hampir menyesakan. Aku, Sari Dewi, duduk di sofa ruang tamu, memegang secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Tubuhku masih terasa hangat dari sentuhan Igok tadi malam, namun pikiranku berputar liar, tak mampu berhenti merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari penuh kehangatan dan perhatian yang kuberikan pada Igok memang membuat suasana berbeda. Aku tahu, aku telah melangkah jauh melewati batas seorang ibu mertua biasa. Namun, kini saatnya menghadapi kenyataan bahwa Leni akan segera pulang, dan semua ini mungkin harus berakhir. Tapi, apakah aku benar-benar siap melepaskan peran baru yang sudah aku nikmati? Pikiranku terhenti saat pintu apartemen terbuka perlahan. Igok masuk dengan wajah serius, mengenakan kemeja lusuh yang kusut. Dia duduk di sampingku, menarik napas panjang sebelum berkata pelan, "Sari Dewi, aku harus jujur. Selama 3 hari ini, aku merasa hidupku berubah. Aku nggak cuma merasa nyaman, tapi juga hidup." Aku menatap matanya yang sayu, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menggerogoti hatiku. "Igok, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana dengan Leni? Apa yang akan terjadi saat dia kembali?" Dia terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. "Aku nggak tahu. Tapi aku takut kehilangan apa yang sudah kita temukan. Aku takut semuanya kembali seperti dulu, dingin dan sepi." Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap tangannya dengan lembut. "Igok, kita harus siap menghadapi kenyataan. Tapi aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kalian berdua. Aku ibu mertua, tapi juga seorang wanita yang tahu bagaimana membuat hidup lebih hangat." Saat itu, suara ketukan pintu terdengar pelan. Aku dan Igok saling berpandangan, kemudian aku berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri Leni, dengan koper besar dan wajah lelah tapi bahagia. Igok, aku pulang," suaranya penuh kehangatan. Malam itu, aku menyambutnya dengan pelukan hangat, namun di dalam hatiku, aku menyimpan rahasia yang hanya aku dan Igok tahu. Sebuah rahasia tentang 3 hari penuh gairah dan kehangatan yang mengubah segalanya, dan tentang ikatan yang tak mudah diputuskan begitu saja. Aku, Sari Dewi, tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak cerita yang masih harus kuungkap, banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dan aku siap menghadapi semuanya, dengan tubuh dan jiwa yang penuh gairah dan keberanian. Apakah Leni akan menyadari perubahan yang terjadi? Ataukah semuanya akan tetap menjadi rahasia kami? Malam itu berakhir dengan senyum penuh misteri di bibirku, dan sebuah janji tersirat bahwa kisah ini belum selesai. Aku menunggu saatnya untuk melangkah ke bab berikutnya, ketika rahasia akan terungkap dan hidup kami akan berubah selamanya. Pagi itu, sinar mentari yang hangat menyusup lembut ke dalam ruang tamu apartemen kami di Bandung. Aku, Sari Dewi, mengenakan blus sutra berwarna krem yang membalut tubuhku dengan anggun, duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan. Suasana terasa berbeda.
Leni sudah pulang, namun aku masih merasakan kehadiran Igok di sisiku dengan cara yang tak biasa. Leni bergerak lincah di dapur, membuka koper dan menata barang-barangnya dengan ceria. Dia tampak lelah, tapi wajahnya berseri-seri. Igok, aku senang bisa pulang, katanya sambil tersenyum. Aku membalas dengan senyum hangat, namun hatiku penuh dengan perasaan campur aduk. Apakah dia tahu bahwa selama 3 hari kemarin, aku dan Igok telah berbagi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kehangatan biasa? Igok duduk di sofa, matanya sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku tahu, malam-malam penuh gairah yang kami lalui bukanlah rahasia kecil yang mudah terlupakan. Namun, aku juga tahu bahwa kami harus memainkan peran kami masing-masing, meski ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat makan siang tiba, suasana semakin hangat. Aku memasak rendang dan sambal favorit keluarga, mengenakan kebaya modern yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan elegan. Leni memuji masakan itu dengan antusias, sementara Igok tersenyum puas. Namun, matanya tetap menyimpan sesuatu yang tersembunyi, sebuah rahasia yang hanya aku yang tahu. Setelah makan, aku duduk bersama mereka, mencoba menjaga sikap seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa 3 hari terakhir telah mengubah segalanya. Aku bukan hanya ibu mertua yang datang untuk membantu, tapi wanita yang telah membangkitkan gairah dan kehangatan yang selama ini hilang. Ketika malam tiba, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhku dengan pas. Aku merapikan rambut dan menyapukan lipstik merah gelap yang menambah kesan sensual. Aku tahu, malam ini akan menjadi momen yang menentukan, saat rahasia mulai berbisik lebih keras dan pilihan harus dibuat. Aku melangkah ke ruang tamu, di mana Igok menunggu dengan tatapan penuh harap. Sari Dewi, katanya pelan, aku merasa hidupku berubah sejak kamu di sini. Aku membalas dengan senyum penuh arti. Igok, hidup memang penuh kejutan. Tapi kita harus hati-hati. Leni ada di sini, dan aku harus menjaga semuanya tetap baik-baik saja. Namun, di balik kata-kata itu, aku tahu bahwa kisah kami belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menunggu untuk ditemukan, sebuah misteri yang hanya bisa dipecahkan oleh waktu dan keberanian. Aku, Sari Dewi, siap menghadapi semuanya, dengan hati yang terbuka dan api gairah yang tak pernah padam. Malam itu, setelah Leni tertidur di kamarnya, aku dan Igok duduk berdua di ruang tamu. Lampu remang dan aroma melati yang harum menciptakan suasana yang begitu intim. Aku, Sari Dewi, perempuan 58 tahun yang tengah menikmati peran baru dalam hidup, menatap matanya yang penuh keraguan dan harapan. Igok, suaraku pelan, kita sudah melewati banyak hal bersama. Tapi aku tahu, ini bukan jalan yang mudah. Dia mengangguk, menggenggam tanganku erat. Sari Dewi, aku tak bisa bohong. Aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan biasa. Tapi aku juga takut pada apa yang akan terjadi jika Leni tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatiku yang berdebar. Ketakutan itu manusiawi, Igok. Tapi kita harus jujur pada diri sendiri. Aku tak ingin kehilangan apa yang sudah kita bangun, tapi aku juga tak ingin menyakiti Leni. Kami diam sejenak, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku mengenakan gaun hitam yang membalut tubuhku dengan indah, memperlihatkan lekuk yang masih menggoda meski usia mulai bertambah. Rambutku tergerai lembut di bahu, dan parfum vanila yang kusapkan semakin menambah daya tarik. Igok menatapku dengan penuh kekaguman dan kehangatan yang sulit diungkapkan. Tapi, lanjutku,
kita harus menemukan cara agar semua ini tidak menjadi beban. Ada rahasia yang harus kita jaga, dan kepercayaan yang harus kita pelihara. Igok mengangguk, menatapku dalam-dalam seolah mencari jawaban dalam mata yang sama. Malam itu, kami berdua menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak pertanyaan tanpa jawaban, banyak dilema yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang pasti, ikatan di antara kami telah berubah dan tidak mungkin kembali seperti semula. Aku menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang berkelip di langit Bandung. Sari Dewi, bisikku pada diri sendiri, apa kamu siap menghadapi apa yang akan datang? Angin malam berhembus pelan, membawa harapan dan ketidakpastian yang bersatu dalam satu napas. Cerita ini belum usai. Ada bab baru yang menunggu untuk ditulis, rahasia yang harus dijaga, dan cinta yang harus dipertaruhkan. Aku, Sari Dewi, siap menjalani semuanya dengan keberanian dan gairah yang tak pernah padam. Karena di balik setiap kehangatan, selalu ada kisah yang lebih dalam, dan aku akan menjadi saksi serta pelaku dari kisah itu. Pagi berikutnya, udara segar Bandung menyapa dengan hangat saat aku membuka jendela kamar. Aku, Sari Dewi, masih merasakan getaran malam penuh rahasia kemarin di setiap hela napas. Tubuhku yang berbalut kebaya merah marun membalut lekuku dengan sensual, seolah menjadi perisai sekaligus senjata dalam permainan yang mulai kususun bersama Igok. Di ruang tamu, Igok duduk termenung, matanya yang hijau itu menatap kosong keluar jendela. Aku berjalan mendekat, mengenakan sandal hak tinggi berwarna krem yang menambah tinggi dan percaya diriku. Dengan langkah anggun, aku duduk di sampingnya, menempelkan tangan hangatku ke lengannya. Igok, suaraku rendah, apa kamu sudah siap menghadapi hari ini? Dia menoleh, menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku takut, Sari Dewi. Takut jika rahasia kita terbongkar, takut jika Leni tahu. Tapi aku juga tak mau kehilangan apa yang kita miliki sekarang. Aku menggenggam tangannya erat, ketakutan itu wajar. Tapi kita harus percaya diri dan jujur pada hati sendiri. Aku di sini bukan hanya sebagai ibu mertua, tapi sebagai wanita yang ingin memberikan kehangatan dan kebahagiaan. Kita harus jaga semuanya dengan hati-hati. Tiba-tiba suara pintu terbuka, dan Leni muncul dengan senyum ceria. "Ma, Igok, aku sudah siap untuk hari ini," katanya penuh semangat. Aku tersenyum manis, berusaha menutupi kegelisahan yang mulai mengintip di dalam dada. "Bagus, Nak. Kita semua harus siap menghadapi hari yang penuh kejutan." Sepanjang hari, aku berusaha tampil seperti biasanya, memasak dengan cekatan dan menjaga suasana tetap hangat. Namun, tatapan Igok seringkali tertuju padaku, penuh arti dan rahasia. Aku tahu, ikatan kami semakin dalam, meski kata-kata tak terucap. Malam pun tiba, dan kami duduk bersama di ruang tamu, suasana terasa lebih berat dan penuh teka-teki. Aku mengenakan gaun hitam dengan belahan di sisi yang memperlihatkan kaki jenjangku, rambut tergerai lembut menambah kesan misterius. Igok menatapku, dan aku tahu, malam ini adalah saatnya kami menghadapi segala kemungkinan. "Igok," kataku pelan, "apa kamu siap melangkah lebih jauh, walau risiko menghadang?" Dia mengangguk, menggenggam tanganku dengan erat. "Aku siap, Sari Dewi. Karena aku tahu, apa yang kita miliki bukan sekadar kehangatan biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam." Di balik tirai apartemen, malam Bandung terus bergulir, membawa janji-janji dan rahasia yang belum terungkap. Aku, Sari Dewi, siap untuk melangkah ke bab selanjutnya dalam kisah ini, dengan keberanian dan gairah yang membara. Karena aku tahu,
Cinta dan rahasia selalu berjalan beriringan, dan aku siap mempertaruhkan semuanya demi kehangatan yang hakiki.